Saat ini juga, bayangkan ada jutaan orang yang lagi menghabiskan uang ratusan ribu atau bahkan jutaan rupiah cuma buat beli sebuah cairan yang wanginya sama sekali belum pernah mereka cium. Iya, belum pernah dicium sama sekali. Kan agak gila ya. Mereka murni cuma ngandelin layar ponsel aja, kayak mereka lihat ada kreator digital nyemprotin sesuatu ke kerah bajunya, terus kreator itu bilang kalau wanginya tuh bikin dia ngerasa kayak miliarder yang lagi liburan di pesisir Itali. Bener. Dan tiba-tiba ribuan orang langsung menekan tombol beli detik itu juga. Tepat banget. Kalau dipikir-pikir, ini tuh fenomena psikologis yang sangat absurd. Maksudnya, kita secara harfiah menyerahkan indera penciuman kita pada sebuah narasi visual dan teks di internet. Menurut saya, ini adalah pergeseran perilaku yang benar-benar mengubah seluruh aturan main industri. Kita tuh udah nggak lagi membeli komposisi kimiawi di dalam botol kaca. Terus kita beli apa dong? Kita itu membeli identitas, ya, memori, dan emosi yang dijanjikan oleh narasi tersebut. Wah, oke. Dan persis itulah yang bakal kita kupas tuntas di sesi eksplorasi mendalam kita hari ini. Kita mau membedah bagaimana strategi pemasaran, khususnya untuk produk yang sangat bergantung pada sensorik, kayak parfum, dan produk kebugaran atau wellness, itu bisa bertransformasi secara radikal antara tahun 2024 sampai 2026. Betul. Dan data yang kita punya hari ini lumayan padat ya. Banget. Kita udah ngumpulin data dari berbagai penjuru, ada studi kasus UMKM lokal di Bali, terus ada laporan analitik digital dari Eureka 2025, sampai pergeseran industri global dari Mintel, dan tren spesifik pasar Indonesia dari Multisari Indo Prima. Kita bakal susun semua kepingan puzzle ini buat melihat gimana wewangian sekarang dijual langsung ke otak kita. Bukan sekedar ke hidung kita lagi ya. Bener, bukan cuma ke hidung. Nah, mari kita mulai dari fondasinya dulu. Karena buat paham kenapa orang mau beli parfum secara online tanpa menciumnya, kita harus lihat gimana struktur pemasaran itu sendiri berevolusi. Ada satu benang merah yang menarik antara pemasaran konvensional sama realitas digital di tahun 2025 ini. Saya lihat benang merah itu jelas banget waktu baca studi dari jurnal Daya Saing. Ini tentang UMKM UD Dupa Julungwangi di Bali. Oh iya, bisnis dupa itu ya? Iya. Dupa kan produk yang sangat tradisional dan sakral ya. Tapi dari penelitian itu kelihatan kalau buat bertahan, mereka tetap bertumpu pada hukum gravitasi pemasaran yang paling dasar. Strategi klasik 4P? Tepat. Product, price, place, promotion. Kesimpulannya jelas banget kalau konsumen dan produk fisik itu tetap jadi pusat segalanya. Maksudnya, nggak peduli secanggih apa teknologinya, kalau harga dan kualitasnya nggak masuk akal, ya barangnya nggak akan laku. Konsep 4P itu emang nggak pernah mati sih. Dia cuma, berevolusi jadi jauh lebih kompleks. Kalau kita tarik data dari laporan Eureka Digital 2025, konsumen masa kini tuh punya ekspektasi dasar yang jauh lebih tinggi. Lebih menuntut ya? Banget. Mereka menganggap produk yang bagus dan harga yang pas itu cuma syarat minimal buat masuk kompetisi. Yang bikin mereka akhirnya mutusin buat ngeluarin uang adalah tingkat personalisasi yang digerakkan sama algoritma AI, dan juga seberapa mulus pengalaman omnichannel yang ditawarin sama merek tersebut. Sebentar, coba kita luruskan dulu konsep omnichannel ini. Kan sering banget tuh orang ngira omnichannel itu cuma kayak, oke, bisnis saya punya toko fisik, terus punya Instagram, dan jualan juga di e-commerce. Padahal mekanisme aslinya bukan gitu kan? Sama sekali bukan. Kalau cuma begitu itu namanya multi-channel, bukan omnichannel. Oh, beda ya? Beda banget. Omnichannel itu berarti data konsumen Anda mengikuti Anda kemana-mana tanpa ada hambatan. Misalnya gini, Anda masukin parfum ke keranjang belanja di website pas jam makan siang pakai laptop. Tapi belum dibayar tuh. Oke, masih nyangkut di keranjang ya? Iya. Nah, sore harinya pas Anda buka Instagram di HP, Anda lihat iklan yang bukan cuma nampilin parfum yang tadi, tapi juga ngasih diskon 10% yang langsung nyambung ke WhatsApp bisnis mereka. Wah, agresif juga. Dan pas masuk WhatsApp, botnya udah langsung nyapa pakai nama panggilan Anda. Jadi bagi konsumen, kayak nggak ada sekat antar aplikasi. Yang ada cuma satu entitas merek yang seolah-olah kenal mereka secara personal. Saya suka banget cara kerjanya. Kalau kita balik ke studi Dupa tadi, strategi 4P itu kan ibarat mesin sama roda di sebuah mobil. Kalau nggak ada itu, mobilnya nggak bakal jalan. Bener. Tapi strategi digital kayak omnichannel sama AI, ini tuh ibarat sistem navigasi GPS otonom. Dia bisa ngebaca rute harian Anda,
tahu kapan Anda biasanya mampir beli kopi, terus secara otomatis ngarahin mobil ke sana tanpa Anda harus repot putar setir. Analogi yang pas. Dan sistem navigasi otonom itu saat ini lagi diuji habis-habisan sama sebuah fenomena yang namanya Zero Click Search Optimization. Zero click. Iya, ini tuh kayak mimpi buruk baru buat banyak pemasar digital. Tunggu dulu. Zero click berarti pengguna ngetik sesuatu di mesin pencari, dapat jawabannya, terus langsung pergi gitu aja tanpa ngeklik link website manapun. Betul sekali. Terus gimana caranya sebuah merek bisa dapat untung kalau orang nggak mampir ke situs mereka? Nah, itulah tantangan terbesarnya. Mesin pencari zaman sekarang kan pakai AI generatif yang langsung merangkum jawaban di bagian paling atas halaman. Kalau ada konsumen nyari parfum terbaik untuk meredakan kecemasan, AI bakal langsung ngasih daftarnya di situ. Udah disuapin langsung ya informasinya. Iya, makanya buat bisa bertahan, merek tuh nggak bisa lagi cuma nulis artikel blog yang dipenuhi sama kata kunci. Mereka harus ngebangun yang namanya EEAT. EEAT. Experience, expertise, authoritativeness, sama trust, kan? Tepat. Mesin pencari cuma bakal ngambil intisari dari sumber yang dianggap punya otoritas mutlak. Misalnya, kalau sebuah merek wewangian wellness nggak pernah dikutip sama aromaterapis profesional atau nggak punya data klinis di website mereka, AI bakal ngelewatin mereka gitu aja. bener banget. Algoritma akan mengabaikan mereka. Mereka jadi nggak terlihat sama sekali. Gila ya. Berarti ini tuh udah bukan adu banyak-banyakan bikin konten, tapi murni adu kredibilitas data yang bisa dibaca sama mesin. Nah, ini membawa kita ke sebuah paradoks yang menurut saya ini bagian paling membingungkan, tapi juga paling menarik dari semua data yang kita punya hari ini. Paradoks yang mana tuh? Gini, kita dari tadi ngebahas optimasi pencarian, AI, layar ponsel. Tapi produk yang lagi kita obrolin ini kan wujud utamanya adalah bau. Sesuatu yang dicium. Tapi data nunjukin kalau pertumbuhan Earned Media Value atau EMV, ini metrik yang ngitung nilai publisitas organik dari kreator ya. Iya, betul. Publisitas gratisan dari interaksi. Nah, pertumbuhan EMV untuk kategori parfum itu melonjak tajam sampai 69% pada tahun 2024. Parfum justru ngalahin produk perawatan kulit yang tumbuhnya cuma 54% dan bahkan ngalahin makeup yang cuma di angka 41%. Gimana ceritanya barang yang harus dicium bisa ngalahin barang yang bisa dilihat perubahannya di kulit? Disinilah kita melihat kebangkitan fenomena blind buying secara masif yang digerakkan sama Gen Z. Mereka rela keluar uang buat aroma yang belum pernah mereka cium. Dan alasannya, ini sangat terkait sama gimana wewangian sekarang diposisikan. Bukan lagi sebagai kosmetik, tapi sebagai perlengkapan role-playing atau bermain peran. Role-playing gimana maksudnya? Kayak main teater? Ya, semacam itu. Dulu kan iklan parfum ngandelin daftar bahan dasar ya. Kayak, oh ini top notes-nya bergamot, base notes-nya kayu cendana gitu kan. Iya, sangat deskriptif soal wanginya. Nah, sekarang kreator di TikTok itu mendeskripsikan parfum pakai skenario yang super spesifik. Mereka bakal bilang, parfum ini wanginya tuh kayak Anda adalah CEO perempuan di sebuah startup. Anda lagi pakai jas kebesaran warna hitam, lagi minum matcha latte di lobi Hotel Bintang 5, dan Anda tuh nggak punya waktu buat ngeladenin omong kosong orang. Wah, spesifik banget. Kan? Itu bukan lagi deskripsi bau, itu pembentukan identitas. Dan yang menarik, kampanye yang paling sukses justru bukan datang dari selebritas raksasa Hollywood yang jaraknya berasa jauh banget dari konsumen. Iya, setuju. Kalau lihat statistik influencer marketing, justru micro-influencer yang mendominasi tingkat interaksi. Saya rasa mekanismenya cukup jelas sih. Wewangian itu kan sifatnya personal banget ya. Sangat intim. Bener. Kalau ada aktor dibayar jutaan dolar buat senyum sambil megang botol parfum, kita semua tahu itu murni transaksi bisnis. Tapi kalau ada kreator yang followersnya cuma 10.000, terus dia ngerekam dirinya sendiri di kamar tidur pakai pencahayaan seadanya. Terus curhat ya? Iya, dia cerita gimana parfum itu bikin dia ngerasa lebih percaya diri habis putus cinta. Wah, itu tuh rasanya kayak teman sendiri yang lagi ngebocorin rahasia ke kita. Ditambah lagi, ada pergeseran demografis yang kerasa kuat banget sekarang. Visibilitas pasar wewangian ini meledak karena kreator pria mulai masuk secara agresif. Dulu kan industri ini sangat fokus ke perempuan ya. Iya, sangat feminin citranya. Tapi sekarang kita bisa lihat kampanye gede kayak yang dilakuin Jo Malone bareng aktor Korea Selatan Kim Soo Hyun.
Anda tahu berapa hasilnya? Berapa tuh? 1,8 juta dolar cuma dalam bentuk earn media value dari satu kampanye itu aja. Mereka berhasil memadukan daya tarik visual, sisi kelembutan, dan emosi ke dalam pasar yang sebelumnya cukup kaku. Tapi, mari kita bersikap realistis sejenak ya. Saya ngerti kok kekuatan narasi visual itu luar biasa. Tapi secara biologis, kan tingkat keasaman atau pH kulit setiap orang tuh beda-beda. Betul, skin chemistry tiap orang beda. Nah, parfum yang wanginya luar biasa enak di badannya si kreator TikTok tadi, bisa aja pas saya beli dan semprotin ke kulit saya, wanginya malah kayak cairan pembersih lantai. Kan bisa gitu. Bukankah mengedukasi jutaan orang buat lakuin blind buy ini semacam resep sempurna buat kekecewaan massal? Gimana industri ini bisa bertahan kalau pada akhirnya konsumen ngerasa tertipu sama ekspektasi mereka sendiri? Pertanyaan yang bagus. Industri sebenarnya sangat menyadari resiko gesekan itu, dan cara mereka ngatasinya itu brilian banget. Pertama, mereka pakai algoritma buat meminimalisir kesalahan prediksi tadi. Caranya gimana? Banyak merek sekarang pasang kuis AI di website mereka. Tapi mereka nggak nanya pertanyaan standar kayak, apakah Anda suka wangi bunga melati? Nggak gitu. Terus nanyanya apa? Mereka nanyanya kayak, seperti apa palet warna di lemari pakaian Anda? Atau film genre apa yang Anda tonton pas lagi hujan? Atau bahkan tekstur kain apa yang paling Anda suka? Linen atau kulit? Wah, absurd tapi menarik. AI itu kemudian akan memetakan profil psikologis dan estetika Anda ke dalam profil aroma yang spesifik. Jadi mereka merekayasa balik preferensi gaya hidup menjadi preferensi molekuler wanginya. Itu sih cerdas banget. Tapi tetap aja dong, secanggih apapun AI-nya, pasti ada kalanya wanginya meleset. Tentu ada yang meleset. Dan disinilah mekanisme kedua bermain, munculnya ekosistem fragrance swaps atau budaya tukar parfum di komunitas digital. Kayak di server Discord atau forum-forum TikTok gitu. Tunggu, jadi kalau misal mereka benci sama wangi parfum yang baru aja mereka beli karena blind buy, mereka nggak ngebuang parfum itu ke tempat sampah. Ini semacam pasar gelap barter wewangian gitu. Hahaha, kurang lebih seperti itu. Ini tuh jadi semacam pasar sekunder yang terdesentralisasi. Kalau seseorang ngelakuin blind buy, terus ternyata aromanya emang nggak cocok sama kimia tubuhnya, dia tinggal posting aja botol yang baru disemprot 2 kali itu di forum. Terus ditukar? Iya, ditukar sama parfum milik orang lain yang juga lagi nyari aroma baru. Mekanisme barter ini secara psikologis itu ngilangin ketakutan konsumen akan kerugian finansial. Oh, bener juga. Mereka jadi mikir, kalaupun mereka salah beli, aset parfum ini tuh masih liquid, masih bisa ditukar kapan aja. Dan secara nggak sadar, budaya ini malah menciptakan loyalitas komunitas yang sangat kuat. Wow. Jadi semacam jaring pengaman finansial yang dibuat oleh komunitas konsumen itu sendiri ya. Luar biasa sih ini. Tapi ada satu efek samping dari obsesi massal di media sosial ini yang kayaknya nggak bisa dihindari. Apa itu? Meledaknya dupe culture. Gen Z ini kan nalar pragmatisnya tinggi banget ya. Data nunjukin sekitar 83% wanita Gen Z itu sangat terbuka buat beli parfum dupe alias parfum tiruan. Iya, tiruan yang wanginya mirip. Bener. Komposisi aromanya identik sama parfum desainer yang harganya mungkin 3 juta rupiah. Tapi parfum dupe ini cuma dijual harga 100.000 rupiah. Buat saya pribadi, tren ini tuh kelihatan kayak kiamat kecil buat merek-merek mewah. Kalau semua orang bangga make barang tiruan dan ngomongin itu di media sosial, bukankah nilai eksklusivitas merek mewah itu pelan-pelan bakal hancur? Sekilas emang kelihatan kayak ancaman eksistensial yang serius ya. Tapi kalau kita baca analisis dari laporan Mintel, respons dari merek mewah itu ternyata jauh dari kata panik. Masa sih mereka nggak panik? Nggak panik. Mereka sadar kalau dupe culture ini sebenarnya adalah bentuk demokratisasi akses. Buat konsumen yang daya belinya masih terbatas, parfum dupe ini justru berfungsi sebagai pintu masuk ke dunia wewangian. Mintel nyebut fenomena ini sebagai perfume index. Pintu masuk gimana maksudnya? Gini, si seorang mungkin aja mulai pakai parfum dupe tiruannya Misen Francis Kurkdjian selama bertahun-tahun pas dia masih jadi mahasiswa. Tapi ketika nanti karirnya melesat dan daya belinya otomatis naik, dia tuh udah nggak lagi cuma pengen mencium wangi yang sama. Dia pengen gengsinya. Nah, itu dia. Dia menginginkan prestis dari punya botol aslinya yang dipajang di meja riasnya. Ah, saya paham. Jadi parfum dupe ini tanpa disadari bertindak sebagai masa percobaan gratis jangka panjang buat si merek mewah.
Merek mewah ini sengaja ngebiarin produk tiruan mengedukasi hidung pasar massal sambil nunggu konsumen tersebut naik kelas secara finansial. Tepat? Tapi pertanyaannya, selama masa nunggu yang bertahun-tahun itu, apa yang dilakuin merek mewah biar mereka tetap relevan dan bisa dapat uang dari konsumen yang belum mampu beli botol utamanya? Mereka nurunin harga botol parfum andalan mereka, yang jelas bahkan merusak citra eksklusif merek mereka, lebih milih meluncurkan ekstensi produk. Contohnya kayak apa ekstensi produk ini? Celine, misalnya, daripada jual parfum murah, mereka ngerilis sabun mandi mewah beraroma. Mereka pada dasarnya ngambil tradisi kuno, di mana dulu sabun dipakai buat mengharumkan pakaian di lemari, terus mereka kemas itu dengan estetika yang super premium. Wah, ini logika penetapan harga yang jenius banget sih. Maksudnya, Anda mungkin belum sanggup ngeluarin uang jutaan buat sebotol parfum Celine, tapi Anda ngerasa masih bisa gesek kartu kredit buat beli sebuah sabun mandi seharga ratusan ribu. Iya, dan Anda tetap dapat experience-nya. Benar. Anda tetap pulang nenteng tas belanja Celine, Anda dapat pengalaman aromanya, dan si merek mewah itu berhasil mengunci loyalitas Anda tanpa harus merusak harga parfum utamanya. Betul sekali. Inovasi format ini juga terjadi di merek-merek niche. Kayak Heretic Parfum, mereka bikin solid fragrance atau parfum padat. Bentuknya tuh kayak balsem yang diolesin ke nadi gitu, dan itu mengandung 25% minyak esensial murni. Menarik. Dan sebagai benteng pertahanan terakhir ngelawan merek tiruan yang murah, merek-merek warisan yang usianya udah puluhan atau bahkan ratusan tahun, ini mulai mengeksploitasi sejarah mereka gila-gilaan. Jualan narasi sejarah ya? Iya, mereka ngejual arsip peninggalan dan keahlian master parfum mereka. Sesuatu yang jelas nggak mungkin bisa di-copy-paste sama pabrik pembuat dupe manapun. Bener banget, sejarah emang nggak bisa dipalsukan. Masuk akal sih. Tapi di luar urusan wangi dan gengsi ini, saya perhatiin ada pergerakan ke arah sains yang menurut saya agak mengejutkan. Merek-merek parfum sekarang tuh nggak cuma ngeklaim bisa bikin kita wangi, tapi mereka mulai berani ngeklaim bisa mengubah cara kerja otak kita. Neuro wellness ya? Betul, mereka pakai istilah-istilah kayak sensecaping dan neuro wellness. Saya pernah lihat loh, ada botol parfum yang ngeklaim ekstrak mintnya tuh secara klinis bisa ningkatin fokus kerja. Atau campuran lavender di dalamnya dirancang khusus buat memanipulasi tingkat stres. Ini sebenarnya adalah respons langsung terhadap kondisi makro masyarakat kita sekarang yang lagi berada pada tingkat kelelahan dan stres kronis. Laporan Mintel ngidentifikasi tren ini sebagai fenomena neuroglow. Neuroglow, ya, keyakinan bahwa kesehatan mental dan penampilan fisik itu terhubung secara mendalam. Dan kalau kita ngomongin sainsnya, mekanisme biologisnya emang sangat nyata. Indra penciuman kita itu adalah satu-satunya indra yang punya jalur langsung ke olfactory bulb atau bohlam penciuman di otak. Oke. Dan olfactory bulb ini terhubung langsung ke amigdala. Amigdala itu pusat pemrosesan emosi dan memori di otak kita. Wow, jadi alih-alih cuma sekedar nyium bau enak, molekul wewangian itu secara harfiah meretas sistem saraf kita. Tepat. Wewangian berevolusi menjadi alat biohacking. Kita tuh mulai memperlakukan parfum layaknya suplemen fungsional atau ya sesi meditasi singkat. Dan karena tuntutan pasar buat pengalaman sensorik ini sangat tinggi, batas antar industri sekarang mulai melebur. Peleburan antar industri ini contoh nyatanya di laparan kayak gimana sih? Anda bisa lihat eksperimen ruang makan di Kannauj, India. Di sana menu gastronomi atau makanannya disajikan berpasangan sama semprotan wewangian lokal. Tujuannya buat nyiptain sinergi antara rasa di lidah dan bau di hidung. Wah, makanannya disemprot parfum. Di area sekitarnya ya, untuk ngebangun suasana. Terus contoh lain di Islandia ada merek namanya Fisher Sound. Mereka ini nggak ngoperasiin butik parfum tradisional kayak pada umumnya. Toko mereka tuh bentuknya instalasi seni imersif yang ngegabungin racikan suara, pameran seni visual, dan wewangian yang merepresentasikan flora lokal Islandia. Totalitas banget ya? Iya, jadi konsumen pas masuk ke situ bukan sekedar ngebeli botol kaca, mereka ngebeli atmosfer dan sebuah pelarian emosional. Itu sih bener-bener ngebawa konsep menjual pengalaman ke tingkat yang ekstrim. Nah, kalau merek global di barat udah bergerak sejauh ini, pakai manipulasi saraf, AI, sampai seni imersif, pertanyaannya, apa yang lagi terjadi di pasar kita sendiri? Gimana gelombang tren masif ini menghantam Indonesia di pertengahan tahun 2025 ini? Nah, ini yang seru. Berdasarkan laporan Multisari Indoprima,
Sepertinya kita tuh nggak cuma jadi penonton pasif. Oh iya, Kita justru lagi berada di tengah ledakan pasar yang luar biasa. Laporan itu menyoroti kalau pasar wewangian domestik Indonesia saat ini tuh lagi dikuasai sepenuhnya sama kebangkitan jenama lokal. Dan yang bikin takjub adalah cara merek-merek lokal ini bertarung. gimana cara mereka bertarung? Mereka nggak buang waktu nyoba bikin parfum yang baunya dimirip-miripin sama jalanan di Paris. Hah? Enggak, mereka justru melihat ke dalam, merangkul narasi budaya Nusantara dengan sangat kuat. Menggali memori kolektif lokal kita ya. Saya juga merhatiin sih, daripada ngandelin bahan kayak mawar Bulgaria, merek-merek ini malah ngeracik wewangian dari sandalwood atau cendana, terus oud atau gaharu, pandan, melati keraton, sampai rempah kayak cengkeh. Betul sekali. Bahan-bahan yang mungkin buat kita tuh langsung ngingetin sama suasana dapur nenek atau wangi ritual adat di kampung halaman. Tapi sekarang, bahan-bahan itu dielevasi jadi sebuah narasi kemewahan tropis yang sangat modern. Dan strategi menceritakan kembali warisan lokal ini tuh sangat sinkron sama tren makro secara global loh. Menurut Mintel, konsumen di seluruh dunia sekarang tuh lagi lapar banget akan keaslian bahan baku dan cerita-cerita lokal. Oh, bukan cuma di Indonesia ya? Nggak persis kayak gimana wewangian berbasis budaya teh Tiongkok atau rempah dari Timur Tengah laku keras di pasar internasional. Intinya, konsumen Indonesia di tahun 2025 itu udah sangat bangga memakai identitas olfaktori atau identitas penciuman mereka sendiri. Dan jangan salah sangka, merek-merek lokal kita ini bukan pemain tradisional yang gagap teknologi. Mereka itu mengeksekusi semua konsep digital rumit yang kita bahas di awal tadi dengan sangat lincah. Iya, adaptasi mereka cepet banget. Mereka mendominasi strategi micro-influencer di TikTok, pakai kampanye penceritaan yang emosional, mereka nerapin sistem omnichannel yang agresif banget buat menguasai e-commerce, dan mereka juga beradaptasi cepat sama tren clean fragrance, mastiin formula parfum mereka itu bebas dari bahan beracun dan ramah lingkungan. Satu lagi, mereka juga sangat piawai mendobrak batasan gender kan? Ah, bener. Parfum berlabel unisex melonjak tajam ya, karena generasi sekarang nolak ide kuno yang bilang kalau aroma kayu itu cuma buat cowok, dan aroma bunga cuma buat cewek. Itu adalah sintesis yang benar-benar sempurna. Merek lokal Indonesia ini pinter banget. Mereka ngambil cetak biru dari pemasaran global mulai dari personalisasi digital, integrasi komunitas, sampai fungsionalitas emosional dari AI, terus menyuntikannya dengan kearifan lokal serta bahan baku endemik khas kita. Perpaduan yang mematikan ya. Iya, ini ngebuktiin kalau strategi kuno 4P yang berfokus pada konsumen dan kualitas produk itu, ketika digabungkan sama infrastruktur algoritma digital yang presisi, bakal nyiptain gelombang kekuatan yang sangat sulit dibendung, bahkan oleh merek raksasa asing sekalipun. Wah, ngelihat gimana semua titik data ini saling terhubung, benar-benar buka mata kita sih. Jadi buat Anda yang lagi dengerin, mari kita tarik obrolan ini ke realitas sehari-hari kita. Nanti malam nih, pas Anda lagi rebahan di kasur, terus nge-scroll TikTok, dan tiba-tiba ngerasa nggak tahan pengen buru-buru check out sebotol parfum lokal terbaru, atau mungkin gatal pengen nyobain parfum dupe yang baru aja dibahas sama kreator favorit Anda. Berhentilah sejenak. Sadari polanya ya. Benar. Sadari mekanismenya. Keinginan mendadak Anda itu sama sekali bukan kebetulan. Anda itu lagi ngalamin hasil dari sebuah koreografi pemasaran omnichannel yang udah dirancang dengan sangat amat presisi. Anda lagi kena narasi bermain peran yang langsung menembus identitas Anda. Dan semua ini dijalankan oleh ekosistem kreator yang bekerja secara tak kasat mata dari balik layar HP Anda. Tapi kalau kita mau menarik garis tren neurokebugaran dan integrasi teknologi ini lebih jauh lagi ke masa depan, ada satu hipotesis yang menurut saya sangat layak buat kita renungkan sama-sama. Hipotesis soal apa itu? Gini, kita tahu kan kalau perangkat wearable kayak jam tangan pintar yang kita pakai sekarang itu udah bisa ngelacak detak jantung, ngecek suhu kulit, sampai ngukur metrik stres kita secara real time. Iya, datanya kan langsung masuk ke aplikasi. Nah, bayangin apa yang bakal terjadi 10 tahun dari sekarang ketika AI udah nggak sekedar ngasih rekomendasi parfum di layar ponsel Anda. Gimana kalau nanti setiap ruangan di rumah pintar Anda udah dilengkapi sama micro diffuser otomatis yang tertanam di dinding? Wah, nyemprot parfum sendiri. Betul. Pas sensor di jam tangan mendeteksi lonjakan kortisol dan detak jantung Anda naik gara-gara baca email kerjaan yang bikin stres, AI bakal secara mandiri ngeracik dan nyemprotin molekul aroma penenang khusus ke udara ruangan Anda. Saat itu juga, tanpa Anda harus minta. Wow. Pertanyaannya pada titik itu nanti, apakah wewangian bakal kehilangan sentuhan seninya sebagai sebuah karya dari para master parfum
dan berubah murni menjadi sekedar algoritma medis yang bertugas buat meregulasi sistem saraf manusia? Gila. Itu berarti mengubah wewangian dari yang awalnya tentang puisi memori di dalam botol kaca menjadi semacam jarum suntik tak kasat mata yang dikendaliin AI cuma buat merekayasa emosi kita ya. Tepat. Skenario yang cukup menyeramkan tapi realistis. Skenario masa depan yang bikin merinding, tapi emang masuk akal banget itu bakal terjadi. Sebuah ruang pemikiran yang luar biasa buat mengakhiri sesi eksplorasi kita kali ini. Terima kasih banyak udah membedah semua kompleksitas ini bareng saya hari ini. Sama-sama. Teruslah pertanyakan setiap hal yang Anda lihat di layar. Aduh, maaf, maksud saya di layar. Dan setiap wangi yang Anda hirup. Sampai jumpa.